Kita kan setiap hari pakai uang, berurusan sama bank, bahkan mungkin punya utang. Tapi, pernah kepikiran gak sih, semua ini asalnya dari mana? Jawabannya tuh ternyata lumayan simple dan jujur agak aneh juga kalau dipikir-pikir. Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanannya dari zaman emas batanan sampai cuma jadi angka di layar HP kita. Coba deh pikirin ya, hal-hal besar di hidup kita, mau beli rumah, mobil, atau bahkan buat biaya pendidikan, sering banget mulainya dari utang. Gak cuma kita, negara juga begitu. Kok bisa ya, seluruh dunia kita ini seolah-olah dibangun di atas janji? Janji buat bayar utang. Nah, buat jawab itu, kita mesti mundur jauh ke belakang, ke awal mulanya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang simpel dulu, dari bengkel Pandai Emas, terus kita lihat gimana kertas bisa jadi duit, sistemnya makin rumit, sampai akhirnya ke dunia keuangan modern yang serba digital sekarang. Dan di akhir, kita coba renungin bareng. Apa sih artinya semua ini buat kita? Oke, yuk kita mulai. Kita putar waktu balik jauh banget. Lupakan dulu gedung-gedung tinggi, bank-bank modern. Titik awal sistem keuangan kita itu ternyata ada di tempat yang, ya, jauh lebih sederhana. Bayangin aja sebuah bengkel Pandai Emas yang lagi sibuk. Isinya suara palu sama kilauan logam. Kalau saya tanya, aset paling berharga buat bank itu apa sih? Mungkin langsung kepikiran tumpukan emas di brankas atau duit cash yang banyak banget ya kan? Ternyata bukan itu. Aset yang paling dasar yang jadi fondasi semuanya itu justru sesuatu yang nggak kelihatan, kepercayaan. Betul, kepercayaan. Tanpa itu, sistem perbankan bisa langsung ambruk. Coba bayangin kita hidup di zaman dulu. Bawa-bawa bongkahan emas kemana-mana tuh repot banget. Belum lagi bahaya. Nah, para pandai emas ini punya solusi yang cerdas banget. Pertama, mereka bikin koin standar, jadi kita nggak perlu nimbang emas tiap mau belanja. Kedua, mereka punya brankas yang super aman buat nyimpen emas kita. Dan yang paling krusial nih, mereka kasih kita secari kertas sebagai bukti simpanan. Sebuah resi. Nah inilah cikal bakal bank modern. Oke, dari resi kertas tadi, disinilah momen ajaibnya terjadi. Ini bukan soal penemuan teknologi canggih loh, tapi lebih ke perubahan cara kita berpikir. Resi yang tadinya cuma selembar bukti, tiba-tiba mulai punya nyawanya sendiri. Orang-orang mulai sadar, ngapain repot-repot ke Pandai Emas, nuker resi jadi emas, terus bayar pakai emas itu? Kan bisa langsung bayar pakai resinya aja. Jauh lebih gampang, lebih ringan. Pelan-pelan, kertas itu sendiri yang nilainya dijamin sama reputasi si Pandai Emas, mulai dianggap sama berharganya kayak emas. Kepercayaan ternyata bisa lebih kuat dari berat fisik emas. Jadi harus kita pahami nih, uang kertas pertama itu, ya, sebenarnya bukan uang. Itu adalah surat janji. Semacam IOU dari si Pandai Emas, yang intinya bilang, siapapun yang pegang kertas ini, saya janji bakal kasih emas asli sesuai nilainya. Jadi seluruh nilainya itu ya cuma di atas janji itu aja. Nah, di titik inilah para pandai emas dapat ide yang bisa dibilang jenius, tapi juga agak berisiko. Mereka ngelihat polanya. Kayaknya jarang banget deh semua orang narik emasnya barengan di hari yang sama. Jadi pas ada orang mau pinjam uang, mereka nggak kasih emas fisik. Mereka cuma nulis resi baru. Voalah, mereka seolah-olah menciptakan janji emas dari udara kosong. Mereka yakin emas yang ada cukup buat yang mau narik harian. Inilah inti dari apa yang kita kenal sekarang sebagai fractional reserve banking. Coba lihat perbandingan ini deh biar kebayang. Di gudang, emas fisiknya mungkin cuma ada 10 ton. Tapi, janji yang beredar dalam bentuk resi, nilainya bisa setara 100 ton emas. Gila kan? Selama semua orang percaya dan tenang-tenang aja, sistem ini aman. Tapi, begitu kepercayaan itu hilang dan semua orang panik datang buat nagih emasnya bareng-bareng, ya sistemnya ambruk. Itulah yang namanya bank run. Nah, ancaman bank run ini tuh kayak penyakit nular. Satu bank gagal, kepanikan bisa nyebar cepat banget. Bikin bank-bank lain ikut runtuh kayak domino. Jelas, sistem ini butuh sesuatu buat menstabilkan. Butuh semacam bank super yang bisa jadi jaring pengaman. Dari situlah muncul ide bank sentral. Anggap aja ini induknya bank. Semua bank komersial nyimpan sebagian cadangan emas mereka di sini. Jadi kalau ada satu bank yang goyang, bank sentral bisa turun tangan minjemin dana darurat. Selain itu, bank sentral juga yang bikin satu mata uang resmi buat satu negara, biar semuanya seragam dan lebih efisien. Kebayangkan kekuasaan yang dipegang bank sentral ini gede banget. Ada satu kutipan terkenal yang sering banget dihubung-hubungin sama bankir legendaris Mayer Rothschild, yang kayaknya pas banget ngegambarin kekuasaan ini. Tapi, tunggu dulu, ada satu fakta menarik soal kutipan ini.
Faktanya, kutipan itu kemungkinan besar nggak pernah diucapkan sama Rothschild. Nggak ada bukti sejarahnya. Kutipan itu baru muncul bertahun-tahun setelah beliau meninggal. Ini contoh yang bagus banget gimana dunia keuangan yang kesannya misterius, itu gampang banget melahirkan mitos-mitos yang keren, padahal nggak bener. Jadi, ya ini pengingat buat kita semua. Buat selalu cek fakta, jangan langsung percaya sama sesuatu yang kedengarannya hebat. Oke, sekarang kita lompat ke abad ke-20. Disinilah ikatan terakhir dengan masa lalu, yaitu emas, akhirnya benar-benar diputus. Di era inilah, perbankan berubah jadi semacam, alkimia keuangan modern, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi gini, setelah Perang Dunia II, sistemnya tuh masih nyantol ke emas lewat dolar Amerika. Tapi, di tahun 1971, ikatan itu diputus selamanya. Sejak saat itu, uang kita resmi nggak di-backup sama emas lagi. Terus, apa dong jaminannya? Jawabannya sederhana, kepercayaan kita sama pemerintah, dan janji kita semua buat bayar pajak dan ngelunasi utang. Nah, ini bagian yang mungkin paling bikin kaget dari sistem modern. Waktu kamu misalnya disetujui buat KPR rumah, bank itu bukan ngambil duit dari brankas atau dari tabungan orang lain. Bukan. Mereka secara legal punya izin untuk menciptakan uang baru itu dari nol. Cuma dengan ngetik angka di komputer, di akun kamu. Hampir semua uang yang beredar di dunia sekarang ini diciptakan dengan cara begini, yaitu diciptakan sebagai utang. Biar kebayang skalanya, kita pakai contoh data dari Amerika Serikat ya. Kalau semua uang cash dan saldo rekening di sana digabungin, totalnya itu sekitar 18 triliun dolar. Angka yang gede banget kan? Tapi, sekarang coba lihat angka total utangnya, baik utang pemerintah maupun rumah tangga. Jumlahnya lebih dari 40 triliun dolar. Nah, ini dia paradoks utamanya. Jumlah utang yang ada itu jauh lebih besar daripada jumlah uang yang ada buat ngebayarnya. Artinya apa? Artinya sistem ini secara inheren butuh terus tumbuh, terus berekspansi, supaya nggak kolaps. Dengar kayak gitu mungkin kita mikir, wah sistem ini kayaknya tinggal nunggu waktu buat ancur ya. Tapi ternyata nggak sesimpel itu juga. Menurut banyak ekonom, masalahnya itu bukan di utangnya sendiri, tapi utang itu dipakai buat apa? Ada perbedaan besar nih. Ada utang buat spekulasi, misalnya beli properti cuma buat dijual lagi pas harganya naik. Utang kayak gini cuma mindahin duit dari satu kantong ke kantong lain. Tapi ada juga utang produktif, misalnya pinjaman buat buka kafe atau bangun pabrik. Utang jenis ini menciptakan nilai baru, bikin lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa. Nah, sistem yang sehat itu harusnya lebih banyak ngedorong utang yang produktif ini. Salah satu solusinya, katanya, adalah dengan ngedukung lagi bank-bank skala kecil atau bank komunitas. Contohnya di Jerman, ada yang namanya Volksbanken. Karena bank-bank ini bagian dari komunitas lokal, mereka jadi lebih kenal nasabahnya dan cenderung minjemin duit ke usaha-usaha nyata di sekitar situ. Toko roti, bengkel, bisnis keluarga yang beneran nambahin nilai buat lingkungannya. Ujung-ujungnya, ini semua ngebawa kita balik ke fungsi awal bank. Seharusnya peran bank itu jadi perantara ekonomi yang, jujur aja, agak ngebosenin. Tugasnya cuma nyalurin dana ke sektor produktif, bukan jadi mesin spekulasi raksasa yang kalau salah langkah bisa membahayakan semua orang. Oke, jadi kita udah ngelewatin perjalanan yang cukup panjang ya. Dari emas fisik di brankas, jadi secari kertas berisi janji, sampai sekarang jadi uang digital yang lahir dari utang. Sejarah ini mungkin emang nggak ngasih semua jawaban, tapi setidaknya ini ngasih kita pertanyaan yang lebih bagus buat direnungkan. Setelah tahu semua ini, gimana seharusnya cara kita memandang utang? Baik itu utang pribadi kita, atau utang yang jadi fondasi dunia kita sekarang? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita pikirkan masing-masing.